Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik dengan NIM 1512623011. Ya, untuk pada video kali ini saya akan membahas sebuah video tutorial di mana saya akan menginstal sesuatu. Nah, mungkin teman-teman pernah kepikiran atau pernah bertanya-tanya, saya ingin ngoding tapi bingung apa aja yang harus disiapin. Nah, kurang lebihnya pada tutorial video ini akan membahas hal itu, yaitu bagaimana teman-teman harus mempersiapkan sebelum ngoding, khususnya Java. Nah, kita langsung aja. Jadi kita akan menginstal dua tools pada malam hari ini, yang mana itu wajib banget untuk teman-teman memulai belajar, yaitu pemrograman bahasa Java. Oke, sekarang kita bakal buka Firefox ya. Kita teman-teman mungkin bisa cari ya Firefox ataupun search engine lainnya seperti Google, Chrome, lalu ada Microsoft Edge. Nah, yang tools yang pertama teman-teman yaitu adalah JDK. Nah, apa sih JDK itu? Mungkin teman-teman masih banyak yang belum paham ya. Jadi secara gampangnya teman-teman ataupun secara simpelnya untuk dapat mudah dipahami, JDK ini merupakan sebuah mesin seperti itu teman-teman. Mungkin dapat diibaratkan sebuah mesin di mana teman-teman menjalankan pemrograman kode Java ini melalui JDK, yaitu mesinnya. Tanpa adanya JDK teman-teman, maka pemrograman kode Java teman-teman tidak dapat di running atau dijalankan seperti itu. Nah, teman-teman bisa di sini masuk ke Oracle ya. Oracle di sini kita menginstal yang dari Oracle, yaitu JDK. Di sini sudah ada versi terbarunya teman-teman, yaitu latest terbaru. Nah, di sini teman-teman juga akan disajikan 3 pilihan. Pilihan OS tentunya ini akan menyesuaikan dari operating system teman-teman. Ada Linux, ada Mac OS, dan Windows. Nah, kebetulan malam hari ini saya akan menginstal pada OS Linux, yaitu Ubuntu. Nah, jadi kita akan fokus untuk penginstalan dua tools tersebut di OS Linux, yaitu Ubuntu. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu di sini, sesuaikan ya. Seperti saya di sini saya menggunakan Ubuntu dengan format bin.deb. Jadi saya install yang ini. Namun untuk kalau untuk di Linux sendiri ataupun di Ubuntu sendiri itu bisa dengan melalui instalasi melalui website, dan juga bisa melalui terminal, yaitu command line. Nah, teman-teman di sini wajib ya melakukan yang namanya sudo apt update. Nah, oke, di sini kita diminta untuk memasukkan passwordnya. Nah, dia bakal working. Kenapa melakukan apt update dulu untuk khusus di Linux ataupun di Ubuntu ya? Ini untuk supaya update. Jadi repository yang ada itu kita tarik supaya update. Jadi nanti ketika kita menginstalasi sebuah service ataupun sebuah tools seperti JDK tersebut, itu bakalan update. Nah, tapi saya tadi sudah melakukan, jadi sini kita bisa batali. Lalu untuk selanjutnya untuk menginstal CD JDK tersebut adalah dengan komen seperti ini, sudo apt install default JRE, yaitu untuk menginstal JDK-nya. Tapi saya di sini sudah melakukannya teman-teman. Teman-teman nanti bisa melakukan sendiri ya. Jadi tinggal di running, lalu JDK akan terinstall. Nah, di sini kita sudah menginstal JDK. Jadi kita bisa lihat ya versionnya berapa. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, maka OpenJDK saya adalah versi 21.0.8. Ini adalah versi terbaru sepertinya, yaitu di 2025. Nah, teman-teman bisa install ini. Ingat teman-teman, bahwasannya ini sangatlah penting karena
pemrograman Java kalian tidak akan bisa running jika mesinnya saja tidak diinstal. Oke, setelah tadi kita mengenal mengenai JDK, kita akan mengenal juga mengenai IDE. IDE atau teman-teman mungkin pernah lihat yang namanya VS Code. Jadi sebenarnya IDE VS Code ini adalah sebuah jenis dari IDE-nya sendiri, karena ada beragam jenis. Nah, tapi kita di sini pilih yang sangat familiar dari sekarang ya, dari kalangan programmer. Jadi kalau mengenai IDE itu adalah bagaimana IDE itu bisa diibaratkan sebagai bagaimana kita memvisualisasikan dengan cara bagaimana kita menulis, mengetik ya, terus merunning sebuah pemrograman yang kita tulis ataupun kita ketik seperti itu. Jadi teman-teman wajib punya yang namanya IDE. Jadi walaupun teman-teman udah punya mesinnya, tapi teman-teman nggak punya IDE-nya ataupun jenisnya yaitu Visual Studio Code, maka teman-teman tidak bisa yang namanya mengetik ya dari kode-kode yang teman-teman inginkan seperti itu. Nah, teman-teman bisa download aja di sini. Ketika teman-teman download, dipilih lagi teman-teman, ada 3 lagi, Windows, Linux, lalu Mac OS. Nah, teman-teman akan menyesuaikan. Di sini saya akan milih Debian Ubuntu. Teman-teman tinggal install, lalu akan jalan untuk Visual Studio Code ya. Tinggal teman-teman running untuk bisa masuk ke dalam Visual Studio Code. Oke, kita tadi udah bahas 2 tools tersebut. Nah, jika tools tersebut sudah terinstall, maka kita akan buka yang namanya Visual Studio Code. Oke, tapi setelah masuk Visual Studio Code, teman-teman harus siapin nih yang namanya extension. Extensionnya adalah kita tulis aja Java di sini. Oke, agak lama ya teman-teman. Maaf. Jadi teman-teman bisa tulis Java, lalu di sini pack. Nah, extension pack for Java. Teman-teman tinggal install, maka ini membantu banget teman-teman untuk melakukan debugging dan lain-lain ya. Jadi disarankan untuk menginstal extensionnya, lalu juga menginstal yang namanya pre-tier. Nah, ini dia teman-teman. Ini gunanya untuk bagaimana kita indentasi secara otomatis ya. Jadi sangat memudahkan teman-teman untuk belajar yang namanya pemrograman. Nah, untuk sebenarnya tidak bermasalah ya teman-teman kalau untuk versi dari Visual Studio Code ya. Teman-teman bisa instalasi segala versi, yang penting terinstall. Oke, kita bakal hapus dulu untuk ininya ya. Ini kita akan hapus. Oh, kita nggak apa-apa nih. Kita bikin baru, folder baru. Di sini kita akan bikin folder apa ya? Mungkin instalasi. Instalasi. Nggak instalasi, apa belajar program ya. .java. Nah, dia akan sorry teman-teman, kita rename, kita hapusnya dulu. Ini juga kita hapus. Kita bikin baru aja file ya. Di sini belajar .java. Oke, dia langsung teridentifikasi. Nah, biasanya ketika sudah menginstal yang tadi extension dan juga pre-tier, khususnya teman-teman udah install JDK lalu extension, maka ketika teman-teman buat ini langsung otomatis kerangkanya terbuat. Kita hapus saja dulu. Yang pertama kita lakukan untuk pemrograman Java ialah kita tentukan di baris pertama ya, public ya. Kita tentukan kelas ya. Kelasnya itu adalah sama dengan isi file ya, belajar. Nah, itu habis itu kita kurawal teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi setiap kode yang akan dimulai, teman-teman harus setiap kode itu pasti harus di dalam kelasnya ya.
di dalam public class. Public ini artinya dapat diakses dari mana saja, seperti itu. Lalu kedua adalah public static void. Oke, ini adalah titik awal teman-teman untuk dapat menjalankan kode pemrograman Java. Lalu ini penting, yaitu baris pertama, lalu baris kedua, lalu di sini kita akan memulai mungkin sebuah hal yang simple. Teman-teman pasti pernah dengar kalau dalam dunia pemrograman itu ada yang namanya hello world ataupun hello dunia gitu. Itu adalah salah satu cara kita untuk belajar pertama kali. Mungkin kita bakal ikutin teman-teman, yaitu dengan kode sistem out println. Jadi ini adalah bagaimana kita nanti akan memprint sebuah kalimat ataupun sebuah kata yang teman-teman inginkan. Mungkin seperti, jangan hello world ya, mungkin kita tulis nama. Oke, nama. Oke, tanda kutipnya lupa teman-teman. Jadi wajib teman-teman untuk di tanda kutip nama, lalu siapa? Mungkin nama Ahmad Taufik ya. Nah, ini kurang lebih sama kayak hello world teman-teman. Ini cuma hanya bagaimana kita mengenal bagaimana kita dapat merunning sebuah kode. Nah, ini sistem nama Ahmad Taufik. Coba kita tambah lagi sistem. Teman-teman sangat mudah ya ketika menggunakan VS Code, yaitu kita kadang langsung disarankan ya. Kalau di command line itu kayak kita ngetap gitu. Jadi kita lebih mudah untuk mudah dan cepat untuk melakukan sebuah pemrograman. Dengan nim, mungkin nim maaf, kita nim 15 12 62 3011. Lalu kelas, kita akan tulis kelas kita ya, kelas PTIKA. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi setelah kita buat sistem print out ataupun kita akan mengeprint kata-kata ini, kalimat ini. Nah, kita akan di sini ada run teman-teman. Kita run, makanya compilernya jalan. Kita akan lihat teman-teman di bawah sini nama Ahmad Taufik, yaitu 15 12 62 3011 PTIK, kelas PTIKA. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana kita harus mempersiapkan ya tadi dua tools tersebut, dan akhirnya sampai kita menjalankan sebuah pemrograman yang sederhana ini. Maka dari itu teman-teman, terima kasih udah melihat video ini. Jangan lupakan kedua tools tersebut, dan juga tadi bagaimana extension itu dapat dijalankan untuk dapat mempermudah kita dalam mengkode ataupun mengoding sebuah pemrograman Java. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.